Assalamualaikum sahabat lovers, yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya, sudah tentu. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih PD sahabat Liver karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel. Perlu kalian ketahui, kami di sini punya berita yang sangat terbaru tentang sikap Rohman yang dianggap kurang etis PD Danu. Beberapa pekan sebelumnya, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat sebenarnya ngotot berharap polisi menetapkan Muhammad Ramdhanu alias Danu sebagai tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Hal ini dikarenakan Danu yang merupakan kerabat korban dianggap telah mengganggu area TKP, namun selain itu kini, pengacara Yosef, Rohman Hidayat menuduh ada yang disembunyikan Danu. Apakah itu? Yang menjadi pertanyaan mengapa Rohman Hidayat sangat antusias sekali memojokkan Danu, sedangkan PHK penyidik belum buka suara siapa tersangka kasus ini, dan dokter pihak Danu tak pernah menyudutkan siapkan, mungkinkah ada udang di balik bakwan? Namun, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang hingga menjelang akhir tahun ini belum juga ditetapkan tersangkanya. Informasi dari Polda Jabar beberapa waktu lalu soal pemeriksaan Muhammad Ramdhanu alias Danu yang diperiksa maraton terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Danu sendiri dicecar sekitar 100 pertanyaan diperiksa penyidik Polda Jabar berturut-turut selama 2 hari. Pemeriksaan di Polda Jabar tersebut sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan sebelumnya di Polres Subang. Danu diberondong pertanyaan soal puntung rokok yang ada di tempat kejadian perkara TKP, rumah tempat pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Menanggapi hal tersebut penasehat hukum Rohman Hidayat memang berharap agar kasus ini bisa segera selesai, penyidik Polda Jabar bisa segera menetapkan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak sebelum tahun baru. Kalau boleh usul, sebelum nyeberang tahun sudah ditetapkan tersangkanya, jadi mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ketahuan tersangka kasus pembunuhan Subang tersebut, ujar Rohman Hidayat saat diwawancarai desjabar.com, Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021 sore. Rohman pun menyebut bahwa pemeriksaan Yosef sudah tuntas, tidak ada pemanggilan kembali seperti Danu yang dipanggil berulang-ulang. Karena Yosef sudah memberikan keterangan semuanya kepada penyidik kepolisian Polda Jabar. Yosef dalam memberikan keterangan tidak berubah-ubah dan Yosef selalu memberikan keterangan sebagaimana aslinya, tidak ada rekayasa. Makanya keterangan Yosef tidak pernah ada yang dirubah dan juga ada yang diulang sehingga penyidik tidak memanggil lagi Yosef. Kita sudah semuanya disampaikan dan sudah ada semua keterangan Pak Yosef di penyidik, katanya. Ketika ditanya soal pemanggilan Danu yang berulang dan diperiksa maraton, Rohman mengaku dia tidak mau mengomentari lebih jauh, namun meski begitu Rohman menyebut kembali dipanggil berulang oleh penyidik karena keterangan Danu yang berubah-ubah. Nah ini kan ada apa berubah-ubah, berarti ini ada sesuatu yang disembunyikan oleh Danu dan ini perlu dicurigai oleh penyidik, ada apa, katanya. Kemudian Rohman Hidayat juga mengklarifikasi soal seringnya Yosef diperiksa oleh penyidik. Rohman menyebut bahwa jumlah banyaknya pemeriksaan oleh penyidik tidak berkorelasi penentuan tersangka. Tidak ada korelasinya, saksi yang sering diperiksa itulah tersangkanya. Itu tidak benar, katanya. Menurut Rohman Hidayat, Yosef banyak diperiksa penyidik itu karena Yosef dinilai yang paling tahu tentang korban Tuti Suhartini dan Amel karena memang korban adalah istri dan anaknya. Makanya di pemeriksaan Polda Jabar juga sebelumnya ditanya soal kebiasaan Amel apakah sering beli nasi goreng lewat ojek online tiap malam atau gimana. Jadi hal-hal yang detail itu ditanyakan pasti kepada ayahnya. Dan mungkin kalau ibunya ada juga akan sama diperiksa seperti Yosef berkali-kali, tapi kan ibunya, Tuti malah menjadi korban pembunuhan juga. Jadi sekali lagi Rohman Hidayat meminta agar publik tidak berprasangka seperti itu.